Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun secara umum tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga kaki menjadi lemas ya. Mungkin kebas-kebas, linu nanti akan hilang ya. Nah, cara pemijatan kaki kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Kemudian pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat refleksi ini merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Dari apabila organ tubuh kita mengalami kelainan bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat ke depan, kita berikan pijatan serta treatment dengan mengangkat ya lutut kaki kiri sebanyak 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut ke pemijatan kaki sebelah kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan, setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya. Justru setelah dipijat biasanya tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu jangan khawatir, tidak ada masalah dan tidak perlu diobati ya, karena itu merupakan proses pengeluaran racun di dalam tubuh ya. Nanti perasaan itu akan hilang sendiri dan tubuh akan terasa lebih enteng ya. Dan apa yang menjadi keluhan nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga permasalahan di seputar kaki kanan khususnya nanti akan hilang ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Nah, ini sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi ya. Tak lupa pada kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat
Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kaki kiri kanan terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah dirasa cukup, kaki kanan dilipat ke depan, diberikan pijatan, sekaligus diberikan treatment dengan mengangkat ya lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki kiri kaki kanan selesai, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dipastikan ya permasalahan di seputar kaki ya nanti akan hilang. Biasanya ya seputar sakit, mungkin kemeng, kebas ya, linu-linu dan sebagainya ya, nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian pantatnya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya secara merata, sehingga permasalahan di seputar pantat nanti akan hilang ya. Yang perlu diketahui bahwa pijat urut ini secara umum ya harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada pula orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Hal ini ya masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita konfirmasi untuk menentukan pijatan yang pas ya. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 19 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Jadi si pasien selain nanti akan merasakan kepuasan dalam pemijatan, juga akan ya sembuh dari segala apa yang dikeluhkannya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya, dari bawah sampai ke atas ya. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung ini terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu tulang belakang nantinya juga perlu kita berikan pijatan refleksi ya, untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita, dan juga untuk menstimulasi produksi sel-sel darah merah ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Dari pinggang sampai ke punggung terus dipijat ya. Arahnya dari bawah sampai ke atas ya. Pijat urut ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya, di mana obat-obatan kimia cenderung terdapat dampak negatif ya, di mana bahan aktif dari obat kimia bisa terakumulasi dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan ya. Oleh karena itu sebelum pemakaian obat-obatan kimia, alangkah baiknya dicobakan langkah alternatif, yaitu dengan pijat urut ini ya.
Dan pijat urut ini merupakan warisan ya, warisan yang diwariskan oleh leluhur kita. Kita tinggal melestarikannya ya. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya, agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa menggunakan pemijat atau jasa pemijat, apalagi jasa pemijat tersebut adalah laki-laki ya. Dan apabila kurang keras dalam pemijatan ini, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian digosokkan ya dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan di pijatan ya, dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian dilanjut dengan tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Apabila kurang keras dalam pemijatan, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat kemudian digosok-gosokkan melalui kedua sela tulang belikat ya. Kemudian setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya. Dan selanjutnya tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien ya. Kemudian dipijat ya. Dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang di daerah punggung khususnya itu sering terdapat banyak permasalahan, oleh karena itu ya perlu kita pijat ya secara intensif. Kita bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya untuk memberikan tambahan kekuatan dalam pemijatan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Mula-mula kepala dipijat-pijat ya dengan seksama ya. Kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kepala kita palingkan kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya. Kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan pada kepala khususnya tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatan kepala seperti Anda lihat pada video ini.
Kemudian kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Langkah ini bisa ya sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit dan sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Jadi banyak ya fungsi dari pijat urut ini ya, di samping yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tangan kanan terus dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan, dan pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Cara pemijatan tangan kanan seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian dilanjut pemijatan tangan kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi, maka mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh ya, khususnya pada tangan, nanti akan hilang ya, terusir dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat inilah yang keladi rasa kecapean ya. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Setelah itu dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut juga kita berikan perhatian khusus ya, untuk menstimulasi cairan ya, produksi cairan sendi ya, cairan sinovial. Karena apabila cairan sendi ini habis ya, nanti persendian khususnya pada lutut akan terasa sakit ya. Kemudian kaki kanan kita angkat ya ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pemijatan ya. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya, agar terjadi relaksasi ya. Setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Lanjut dengan pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi, maka kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut kaki kiri juga kita berikan perhatian khusus ya, kita pijat-pijat untuk menjamin produksi cairan sinovial itu ya bisa berproduksi secara normal. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri kita tarik ke depan ya, kita olahragakan agar terjadi relaksasi. Kemudian kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi.
Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk pangkal paha itu dipijat sambil sedikit ditekan-tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan dan kita olahragakan sehingga terjadi relaksasi antara kaki ya sampai ke pinggang, bahkan sampai ke punggung ya, akan terasa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perutnya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin ya atau melingkar, dan setelah itu kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan perut ya, mulai dari membetulkan peranakan, perut yang kembung dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam pemijatan perut harus bijaksana, karena di dalam rongga perut terdapat organ yang sangat vital ya dan sensitif terhadap tekanan ya. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan dalam memijat perutnya. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan ya. Silakan ditulis pada kolom komentar, dan komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka akan dihapus oleh YouTube sendiri ya, dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Oleh karena itu silakan bijak dalam menggunakan media massa ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Mula-mula dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Khusus pada pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Perlu kita berikan pijatan. Langkah ini bisa menimbulkan penyakit ya. Maksud saya sesak nafas dan kecapean ya. Mungkin batuk-batuk ya bisa sembuh ya, utamanya batuk-batuk akibat kecapean. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tangan kita rentangkan, terus kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan, dan khusus pada pangkal lengan ya, kedua pangkal lengan kita berikan pijatan ya, kita tekan seperti ini. Nanti batuk-batuk akan hilang ya. Kemudian kedua tangan kita lipat dan kita letakkan pada bawah kepala dan kita berikan pijatan lagi seperti ini ya. Terus pokoknya kita pijat ya. Bagi Anda yang suka, silakan diikuti channel ini, di like, subscribe, di share ke semua teman ya, agar Anda dan teman Anda akan mendapat informasi terbaru dari unit channel ya. Inilah ya terapi pijat urut ini, di mana harus melepas pakaian dan tubuh dipijat dengan cara menggosok ya. Untuk itu bagi Anda yang suka silakan terus ditonton, dan bagi Anda yang tidak suka silakan di skip saja ya.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya dalam posisi telentang tadi dan kepala tegak lurus, kita pijat bagian dahi ya. Dahi dari alis itu kita tarik sampai ke atas ke ujung rambut ya. Kemudian kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Dan kita palingkan ke kiri ya kepalanya. Kita pijat bagian kanan dan sebaliknya kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri secara bergantian. Sehingga dipastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak ya. Terlebih dahulu pundak bagian kanan kita pijat-pijat, terus bergantian dengan pundak bagian kiri juga kita pijat ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak bagian kanan, terus turun ke pinggang ya, sampai ke pantat ya, dan kedua kaki ya, semuanya kita pijat dari atas sampai ke bawah, dan berakhir dengan kedua kaki kita berikan pijatan, kan kita treatment seperti ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat gantian ya bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri ya, tangan kiri, turun terus ke pinggang bagian kiri, pantat bagian kiri, dan kedua kaki ya juga tidak luput dari pemijatan ya. Dan berakhir dengan kedua kaki dipijat serta diberikan treatment. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut dengan langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan sampai ke kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik-tarik ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Dan kita pastikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung bahkan sampai kepala ini tidak ada yang terlewatkan ya dalam pemijatannya ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya tubuh kita treatment ya dengan penumpu lutut kanan kita ya, dan tubuh kita sandarkan, kemudian tubuh kita tarik ke belakang sebanyak 3 kali ya, dari 3 kali di atas, tengah
tengah, dan bawah ya. Dan setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.